Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadia Dwidayani Lestari dengan 3 NIM akhir 102, yang dimana untuk pada hari ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan MS Project pada suatu proyek. Yang dimana untuk proyek kali ini saya menggunakan proyek gedung. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita membuka aplikasi MS Project. Kemudian, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa mulai melakukan penjadwalan proyek di sini. Untuk proyeknya sendiri itu adalah gedung, dan juga untuk selanjutnya kita bisa klik file. Untuk pertama-tama, kita bisa di klik option, kita bisa klik display. Kemudian di sini kita bisa mengatur kurensi yang akan kita gunakan, yang dimana di sini kita menggunakan IDR atau rupiah sebagai kurensi dari Indonesia. Selanjutnya adalah schedule, di mana untuk schedule sendiri ini kita dapat menentukan jam kapan pekerjaan itu mulai dan kapan pekerjaan itu selesai. Untuk jamnya sendiri itu adalah dimulai dari jam 8 dan kemudian selesai pada jam 5 sore. Kemudian selanjutnya di bagian new task create, kita bisa ganti yang awalnya manually menjadi auto schedule. Kemudian untuk durationnya, kita ganti ke weeks. Ini sebenarnya bisa terserah dari kemauan yang merencanakan, dan di sini saya akan menggunakan weeks atau minggu. Jika sudah, kita bisa klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita bisa ke menu project, kemudian kita pilih project information di sini. Ini kita bisa menentukan kapan mulainya suatu proyek yang kita isi di start date. Dan untuk proyek ini kita mulai dari bulan Agustus tahun 2025. Dari tanggal 1 Agustus tahun 2025. Kita bisa klik saja. Jika sudah, kita bisa langsung OK. Baik, selanjutnya kita pilih change working time-nya. Kita bisa klik di sini, change working time. Kemudian bisa kita create new calendar. Di sini kita bisa namai saja sesuai yang diinginkan. Di sini saya akan namai proyek gedung A. Jika sudah, kita oke saja. Selanjutnya kita pilih menu work weeks di sini. Kemudian kita pilih details. Di sini kita dapat memilih eh, pekerjanya kita sampai hari apa. Kita akan mengerjakan pekerjaannya sampai hari apa. Dan di sini saya memilih untuk mengerjakan pekerja sampai hari Sabtu, yang dimana untuk hari Sabtu sendiri pekerja hanya akan bekerja selama setengah hari. Jadi kita bisa klik yang Saturday atau Sabtu. Kemudian di sini kita pilih yang set days to this specific working times. From-nya, karena setengah hari dari jam 8 sampai jam 12, jadi kita bisa pilih di sini, bisa ketik dari jam 8. Kemudian untuk to-nya diganti menjadi 12. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah exception. Kita bisa klik menu exception di sini. Ini adalah menu untuk memasukkan hari libur atau tanggal merah. Kita bisa saja di sini untuk bulan Agustus itu di tanggal 17 ada hari kemerdekaan. Kemudian kita enter saja. Kemudian untuk di bulan September itu di tanggal 5 ada Maulid Nabi. Kemudian kita bisa enter. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya, jika kita tadi sudah OK, kita bisa langsung lanjut ke project information lagi. Kemudian untuk kalendernya yang tadinya standar, kita ubah ke yang sudah kita change tadi, yaitu di proyek gedung A. Kemudian kita OK saja. Nah, untuk selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan nama-nama pekerjaan yang eh, akan kita lakukan untuk proyek gedung ini. Itu bisa masukkan di task name aja. Untuk pekerjaan pertama adalah pekerjaan persiapan. Kemudian ada pekerjaan pengukuran. Kemudian ada pekerjaan pembersihan lahan. Kemudian ada pekerjaan tanah. Kemudian ada pekerjaan galian. Kemudian ada pekerjaan timbunan. Pekerjaan timbunan. Pekerjaan timbunan kembali. Kemudian ada pekerjaan fondasi. Kemudian ada pekerjaan struktur. Kemudian ada pekerjaan SUF. Pekerjaan kolom.
ada pekerjaan balok, timbal, pekerjaan tanggal, ada pekerjaan apa dan benteng, ini ada pekerjaan dinding, kemudian ada pekerjaan batu bata, pekerjaan restoran, pekerjaan kecil, pekerjaan kusen, pintu, dan jendela, kemudian ada pekerjaan pintu, pekerjaan jendela, pekerjaan langit, pekerjaan sanitasi, pekerjaan mekanik dan elektrikal, lalu ada pekerjaan pengecatan. Baik, selanjutnya setelah semua pekerjaannya sudah dimasukkan, kita tentukan pekerjaan-pekerjaan sub-sub dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kemudian nanti kita uh, agak jorokkan ke dalam. Misalnya, ini pekerjaan persiapan. uh, untuk sub dari pekerjaan persiapan itu ada pengukuran dan pembersihan lahan. Kita bisa blok terlebih dahulu. Kemudian kita ke menu tax. Kemudian kita pilih yang ini, indent tax. Kita klik saja, nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi untuk pekerjaan persiapan memiliki sub pekerjaan yaitu pekerjaan pengukuran dan juga pekerjaan lahan. Kemudian dilakukan juga selanjutnya untuk pekerjaan tanah dan sebagainya. Untuk pekerjaan tanah sendiri itu ada galian timbunan dan juga pondasi. Kita input juga. Untuk pekerjaan struktur ada slub, kolom balok dan sampai di tangga. Kita indent. Kemudian pekerjaan dinding sampai ke acian dan desain jendela. Baik, selanjutnya kita akan masukkan durasi-durasi dari setiap pekerjaan. Untuk pekerjaan pengukuran, itu durasinya adalah 1 minggu. Kita klik saja 1 minggu di sini. Kemudian pekerjaan pembersihan lahan juga 1 minggu. Galian juga 1 minggu. Timbunan juga 1 minggu. Fondasi itu 2 minggu. Kemudian untuk pekerjaan sloof itu 1 minggu. Untuk pekerjaan kolom itu 3 minggu. Pekerjaan balok itu 2 minggu. Ini 1,5. Satu saja. Kemudian ini 1. Pekerjaan atap itu 2. Kemudian untuk dinding itu pekerjaan batu bata itu 3 minggu. Kemudian pekerjaan plesterannya itu 2 minggu. Dan aciannya juga 2 minggu. Kemudian untuk pintu itu 2 minggu juga. Jendela juga 2 minggu. Keramik itu 1 minggu, maaf 2 minggu. Sanitasi 1 minggu. 1 minggu ini juga. Jadi 2 minggu. Apabila sudah, kita tambahkan ini dulu. Oke, maka jika sudah semua seperti ini, kita bisa melanjutkan ke prodesesornya. Ini untuk prodesesornya sendiri, itu yang pertama itu ada di pembersihan lahan. Itu kita masukkan 2 SS atau start to start yang dimana artinya itu adalah pengerjaannya itu akan dimulai bersamaan dengan pengerjaan di poin 2 yaitu dimana poin 2 adalah pekerjaan pengukuran. Kita bisa enter saja. Kemudian di pekerjaan galian itu kita tulis 3 yang dimana artinya itu adalah pekerjaan tersebut akan dilakukan ketika pekerjaan pada poin 3 atau sini pekerjaan pembersihan lahan itu sudah selesai dikerjakan. Dan lanjut untuk pekerjaan timbunan itu 7 sama seperti arti sebelumnya. Jadi untuk pekerjaan timbunan itu akan dilaksanakan ketika pekerjaan dari poin 7 atau pekerjaan pondasi sudah selesai dilakukan. Lanjut untuk pondasi itu 5. Untuk smooth itu 6. Kemudian 9. Kolom 9. Lalu 10. Timbang itu 13. Kemudian untuk tanggal itu 10 FF 11.
Yang dimana untuk 10 FF 11 ini maksudnya adalah dimana FF itu adalah finish to finish, jadi pekerjaan tangga itu akan dilakukan atau maaf akan selesai dikerjakan ketika pekerjaan dari poin 10 atau pekerjaan kolom itu selesai dilakukan. Yang dimana untuk predecessor sendiri itu ada yang 11 juga, yang dimana artinya ketika pekerjaan baloknya sudah selesai, pekerjaan tangga baru bisa dilakukan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk pekerjaan atap itu 12. Kemudian, kemudian batu bata itu 10 SS plus 2 weeks. Yang dimana untuk 10 SS plus 2 weeks itu maksudnya adalah dimana pekerjaan batu bata akan dilaksanakan ketika pekerjaan poin 10 atau pekerjaan kolom itu uh, seles- sudah selesai, maaf, sudah berlangsung. Yang dimana untuk plus 2 weeks itu maksudnya adalah sudah berlangsung selama 2 minggu. Jadi pekerjaan batu bata baru bisa dilaksanakan ketika pekerjaan poin 10 atau pekerjaan kolom itu sudah berjalan selama 2 minggu. Kemudian untuk pekerjaan plesteran itu adalah plus 1. Untuk pekerjaan plesteran itu adalah 16 finish to finish plus 1 weeks, yang dimana 1 week, yang dimana artinya itu adalah untuk pekerjaan plesteran sendiri dimulai ketika pekerjaan poin 16 atau pekerjaan batu bata sudah 1 minggu selesai, baru pekerjaan plesteran dapat dilaksanakan. Kemudian untuk pekerjaan acian itu adalah pengertiannya sama seperti yang sebelumnya. Untuk pintu itu 16 SS plus 2 weeks. Ini ada 20 SS untuk pekerjaan jendela. Keramik itu 21 SS, 22 SS, 23 SS. Dan yang terakhir itu 24, 18, 19, dan 14. Jadi ketika untuk pekerjaan pengecatan sendiri itu dapat dimulai ketika pekerjaan poin 24, poin 18, dan poin 14 sudah selesai dilaksanakan. Ternyata jika sudah semua, kita dapat melihat Gantt chart kita di sini. Kita lihat, bisa dicek dengan chartnya apakah sudah sesuai. Jika sudah, kita juga bisa melihat diagram jaringnya dengan cara mengklik Gantt chart yang ada di kiri di menu task. Kemudian kita bisa pilih network diagram, sehingga dapat dilihat untuk diagram jaringnya seperti ini. Kita kembali lagi ke menu Gantt chart. Selanjutnya kita bisa melihat, baik, selanjutnya kita bisa melihat durasi total dari proyeknya dengan bisa klik di sini, Gantt chart format. Kemudian kita bisa centang yang ini, kita centang project summary task di sebelah kanan, sehingga kita dapat melihat untuk project kita. Di sini task ini kita bisa ubah saja sesuai yang diinginkan. Ini saya akan ubah menjadi um, proyek gedung. Durasinya dapat dilihat itu adalah 17,5 weeks atau 17,5 minggu. Kemudian uh, selanjutnya kita dapat melihat juga lintasan kritis atau critical path-nya, yang dimana critical path itu bertujuan agar kita tahu pekerjaan-pekerjaan mana saja yang tidak boleh terlambat nanti, yang tidak boleh terlambat nantinya. Kemudian untuk critical path ini juga nantinya akan ditandai dengan warna merah di bagian gancar. Jadi untuk pekerjaan yang tidak berada di lintasan kritis itu, berarti pekerjaan tersebut itu boleh terlambat, tetapi dengan batas waktu yang sudah ditentukan atau yang biasanya disebut dengan lag time.
Baik, untuk caranya sendiri itu kita bisa klik format lagi. Kemudian di bagian critical task itu kita bisa centang saja. Nah, di sini kita dapat melihat untuk bagian yang warna merah berarti itu adalah critical path ya. Baik, kita sudah mengetahui critical path dari proyek ini. Baik, untuk selanjutnya itu kita akan memasukkan sumber daya yang dimana untuk memasukkan sumber daya itu kita bisa klik di bagian sini, kita bisa klik task, kemudian kita bisa pilih Gantt chart, kemudian kita pilih yang resource sheet. Untuk sheetnya di sini kita bisa memasukkan sumber daya seperti pekerja maupun material-material yang diperlukan dalam proyek yang akan kita laksanakan. Di sini kita bisa masukkan saja. Kita masukkan saja search name yang pertama itu mandor. Mandor. Kemudian ada tukang batu. Kemudian ada pekerja. Ada petugas. Kemudian ada work management. Ada pasir. Kemudian ada batu pecah. Ada baja ulangan kulit. 32. Ada kayu. Kayu semu. Kemudian ada bata merah. Jika semua sudah dimasukkan, untuk tabnya kita bisa sesuaikan. Jadi untuk tenaga kerja itu kita bisa menggunakan tabnya yang Word. Kemudian untuk material kita bisa menggunakan tab yang material. Jadi untuk mandor tukang batu dan pekerja di sini sudah benar tabnya Word. Sementara untuk materialnya kita ubah terlebih dahulu menjadi material. Kemudian untuk di sebelahnya kita juga bisa em, masukkan satuannya di sini. Untuk ketebal 3, kemudian 8, dan yang terakhir itu adalah abu. Kemudian jika sudah, kita bisa masuk ke bagian ini, bagian max ini, yang dimana di sini itu adalah jumlah yang diperlukan. Misalnya untuk mandor, saya memerlukan 2, maka di sini kita bisa diganti menjadi 200. Kemudian untuk tukang batu misalnya, eh, kita perlunya 7 orang, kita ganti menjadi 700. Dan kemudian untuk pekerja itu 1.500. Kemudian jika sudah, di sebelahnya itu adalah harga dari per jamnya dari research kita. Nah, untuk mandor dan tukang batu dan juga pekerja itu harga per jamnya. Jadi kita bisa masukkan saja, misalnya nilai per jam dari mandor itu adalah 15.000. Kita bisa masukkan saja di sini 15.000. Jika sudah, ini juga base kalendernya sudah proyek gedung, kita bisa kembali lagi ke Ganjar. Nah, selanjutnya itu kita akan memasukkan di bagian research names itu ada beberapa cara. Bisa dengan misalnya em, di pekerjaan kalian bisa dengan klik kanan kemudian ke menu information. Kita bisa masukkan research-nya lewat sini ataupun kita juga bisa langsung saja ke research. Di research name ini kita bisa langsung juga lewat menu di toolbar di atas research, kemudian kita bisa assign research. Di sini saya akan menggunakan cara yang assign research saja. Oke, untuk galian itu untuk mandor unitnya itu kita memakai 50. Kemudian untuk pekerjanya kita pakai untuk pekerja kita pakai 400 dan untuk tukang batunya kita pakai 200. Itu jika sudah kita bisa close saja. Dan nanti juga untuk di bagian gancatnya dia akan berubah sesuai dengan resource yang sudah kita masukkan. Di sini seperti ini. Untuk memasukkan resource sama seperti itu dan
Untuk seterusnya juga sama seperti itu. Di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah membuat yang sudah dimasukkan research-nya di sini. Kemudian untuk menampilkan cost, kita bisa kita bisa langsung menampilkan cost-nya itu dengan cara di sini ada add new column. Kita bisa cari saja cost di sini. Bisa klik, kemudian nanti akan langsung muncul berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan research yang sudah kita masukkan. Jadi seperti tadi, untuk Gantt chartnya sendiri itu akan berubah juga sesuai dengan research yang sudah kita masukkan tadi. Tadi juga setelah kita masukkan semua research names-nya, kita akan tahu berapa cost-nya, dan juga kita akan tahu berapa harga total dari proyek yang akan dikerjakan, yang dimana untuk harga totalnya di sini dapat dilihat untuk proyek gedung ini adalah sebesar 200 juta, 216 juta, 210.286,90 rupiah. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan kurva S, yang dimana untuk kurva S itu kita bisa klik report, kemudian kita bisa ke menu cost ini, kemudian kita pilih yang cash flow, nanti akan keluar Gantt chartnya, maaf, untuk nanti akan keluar kurva S-nya seperti ini. Nah, untuk kurva S biasanya awalnya itu dia akan em, di quarters dia akan seperti ini. Nah, untuk mengubahnya kita bisa klik saja Gantt chartnya, kemudian kita pilih menu edit dan kita bisa ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Di mana di sini saya akan memilih weeks, kemudian kita tinggal okekan saja sehingga keluar kurva S eh, dengan jarak waktunya itu adalah mingguan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.